Nah, kebetulan AA nih ya lagi mau bangun pondok pesantren. Jadi buat kalian yang mau beramal, punya sedikit tambahan rezeki, yang mau bukan menafkahkan apa, memberikan sedekahnya, bisa langsung datang ke sini. Ini ada proses pembangunan seperti itu. Dan doain juga, juga bisa istiqomah, nggak cunihin, nggak kawin lagi. Kasihan Umi, kasihan. Amin. Nah, doain aja kita semua jadi orang baik. Amin. Jadi orang sukses. Amin ya Allah. Karena doa adalah korelasi untuk bisa memperkuat ukhuwah Islamnya. Masya Allah. Manusia itu nggak akan pernah bisa jadi apa-apa tanpa dorongan dan bantuan orang lain. Begitu pula juga orang tersebut tidak akan pernah bisa menjadi sesuatu tanpa dorongan, bantuan, dan doa dari orang. Masya Allah, sangat luar biasa ya. Tapi menurut Kiprana ini tempat yang akan didirikan ini menurut Kiprana gimana? Serem nih. Hah? Angker guys. Bayangin di belakang aja ada kuburan guys. Angker. Enggak, Kiprana sendiri melihat apa? Ini secara batiniah Kiprana. Ini bukan mata Johiriyah tapi batiniah Kiprana itu memandang. Ini nggak ada apa-apanya guys. Karena kalau kita ngomongin konsep horor, konsep serem, itu ada di dalam imajinasi seseorang. Gitu loh. Kayak tempat angker. Orang mengkultuskan tempat itu angker, ya kan? Karena ucapan dari orang. Orang. Makanya korelasinya seperti itu. Kalau di dalam bisnis namanya multi level marketing. Wow. Yeah. Semakin orang membicarakan tempat itu angker, ya jangankan manusia, setan nih digituin akhirnya seneng, wah berhasil nih. Gitu. Makanya ada kisah pada saat Nabi ya, dia berjalan naik onta terus jatuh bersama sahabatnya. Si sahabat ini maki-maki setan. Kata Rasul apa? Jangan kau maki-maki setan, karena pada saat kau memaki-maki setan, setan itu akan mengakui bahwa jatuhnya saya itu karena setan. Akhirnya menjadikan setan itu sombong, takabur. Gitu. Kalaupun saya ini dulu orang yang penakut. Dulu ya. Dulu tempat mengakui saya bukan ngomong di sini aja, saya mengakui saya sebagai orang yang penakut. Karena kalau dibilang saya bisa melihat, hampir sering ya. Hampir sering pada saat saya kecil tuh ngelihat. Ngelihat sosok yang tangannya nggak ada. Wow. Tapi itu bukan jin asli ya, maksudnya bukan jin dalam bentuk berwujud aslinya. Gitu. Entah karena triggernya orang pernah mengatakan, oh di situ ada sering penampakan orang nggak ada tangannya, orang nggak ada kepalanya. Nah, karena ucapan adalah doa, sama aja mereka mendoakan tempat itu ya, jinnya seperti itu. Akhirnya mengambil ketakutan dari perasaan orang tersebut. Masya Allah. Gitu. Saya dulu jadi orang penakut. Capek jadi orang penakut tuh capek ya. Jadi akhirnya jangan jadi orang penakut. Jangan jadi orang penakut. Selama kita benar, jangan jadi orang yang penakut. Gitu. Tapi juga jangan takabur, jangan sombong, jangan ana hairun minhu. Saya lebih baik dari orang itu, jangan. Nafsi-nafsi. Orang yang katanya gunung angker, memang gunung angker kan? Tapi kan kembalikan lagi ke pola pikir kita. Tapi kalau kita berpikir gunung itu bersahabat, ya itu akan bersahabat. Hutan itu angker, ya lo namanya leweng. Jin itu hidupnya di leweng, ya kan, di gunung, di danau. Leweng. Bukan leweng. Leweng. Taruh kene, Bang. Jadi seperti itu ya. Jin itu bahkan hinggap di dalam rumah kita, di lubang-lubang, ya kan. Makanya jangan suka sembarangan pipis di lubang-lubang. Totalnya ada ular cetut, itu titit menciut nanti. Titit ya. Titit ya. Ini berbicara titit. Titit lo ingat ya, bukan itu tapi ya. Ini nggak ada net nanti. Nggak usah. Kalau titit nggak ada. Nggak usah. Ini kan
edukasi ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi Enggak, maksudnya nanti kalau di net gitu. di net aja lah, di tit gitu. Ya kan sama aja tit. Takutnya dosa jariah nih saya nyebarin bahasa titit. Terus apa bahasa lemesnya dong? Ya titit bener. Penis. Jadi gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, kita ambil ngomong-ngomong, Kipana lagi diet ya? Ember. Oh, ini enggak, maksudnya kenapa sama diet? Juga enggak diet. Satu ngap. Kedua ya udah masuk kepala 4 lah. Tuh guys, Kipana udah tua. Saya udah tua ya. Rambutnya aja udah pirang. Kayak janda pirang. Ya kan? Dia punya salon guys. Jadi dia mah enak rawat rambutnya salon sendiri. Lah kita gimana? Ya kan? Nanti kita mampir-mampir ke salonnya Kiprana Lewu. Jadi kalau kalian mau gratis bareng ikut Sembarangan gratis. oh bayar gitu. Bayar. Sekali masuk berapa? Sewa mallnya aja ratusan juta per bulan. Wah, ratusan juta. Tapi ngomong-ngomong Kiprana Lewu katanya Masya Allah udah sukses sekarang ya. Gimana sih caranya? Kapasitas sukses itu tidak bisa diucapkan dengan kalimat. Tidak bisa. Orang hanya bisa melihat kadar sukses mungkin karena kita bawa mobil atau bawa motor, ya kan, ada rumah. Tapi untuk pencapaian sukses sendiri, buat kita sendiri aja ya kita belum sukses. Iya. Apalagi manusia selalu merasa kurang. Nasihat buat Kiprana Lewu. Kok nasihat buat saya? Nasihat buat dari Kiprana Lewu buat para praktisi yang di sana, yang di TikTok, yang ya termasuk kita lah, termasuk. Ya intinya kita harus sadar diri. Kalau memang kita punya kemampuan, kita punya kebisaan, jangan jadikan kemampuan dan kebisaan itu hanya untuk sebatas membodohi orang. Kalau itu membodohi orang, ya konsekuensinya ada 2, hukuman di dunia, hukuman di akhirat. Kalau memang itu hanya dijadikan sebagai konsumsi, entertain, sah. Oh. Tapi kebanyakan orang nggak ngaku entertain ya. Ngaku entertain. So sakti terus. Cuman karena masalahnya orang ngaku entertain, nggak percaya, dibuat beneran nggak percaya. Ya, makanya kembalikan lagi ke netizen. Berarti netizen yang punya kewenangan. Oh, di netizen yang maha benar dong. Wow, netizen segalanya. Segalanya. Berarti terima kasih netizen. Iya. Applause standing saya buat netizen Masya Indonesia. Keren-keren nih ya. Betul, tanpa adanya netizen nggak mungkin ada artis. Tanpa adanya netizen nggak mungkin adanya tokoh. Tanpa adanya netizen nggak mungkin adanya pemimpin. Masya Allah. Tapi kadang-kadang ini saran buat netizen. Jadi netizen melihatnya itu harus secara luas. Jangan dikit-dikit men-underestimatekan seorang kreator. Jadi kreator tuh nggak gampang. Capek gitu ya. Capek. Kalian hanya taunya kita ngonten dapat uang, nggak gitu konsepnya Bambang ya. Bingung lah. Bingung ya. Sekarang kalau kita punya tim sekalipun ya, biar kalian tahu nih, tim itu dibayar atau tidak, digaji atau tidak, digaji. Kita masukin rumah-rumah Itu gedung bayar kan? ke gedung-gedung terbengkalai. Emang kalian pikir kita nyelonong baik? Enggak, bayar. Paling murah 200-300 ribu itu setiap kali konten. Tapi pernah sampai juta ya? Sering nggak? Sering loh, jangan salah. Juta? Justru yang bukan punya gedungnya, gitu loh. Kalau yang punya gedungnya kan nggak ada masalah. Bahkan kita ngonten di rumah keluarga sendiri aja jadi masalah. Jadi jangan kalian pikir, apalagi orang-orang yang nggak punya kapasitas sebagai kreator horor. Sok-sok jadi kreator horor, sok menggampangkan. Ingat, kita ini manusia. Janganlah punya sifat seperti langit. Karena kita terbuat dari tanah. Kan kembali ke tanah, bukan kembali ke langit. Neraka itu adanya di tanah. Surga itu ada di atas. Jadi jangan suka mensalah kaprahkan. Kayak gini, misalkan contoh. Saya nih
orang yang nggak punya kapasitas sebagai kreator musik, tapi mengkritik kreator musik atau musisi. Salah. Gitu loh. Karena pemahaman setiap orang itu berbeda. Keilmuan setiap orang itu berbeda. Nggak akan pernah sama. Orang mungkin bisa main gitar, tapi kalau disuruh main melodi atau main bass belum tentu bisa. Sama. Kreator horor menampilkan tampilan-tampilan dari sebuah cerita masyarakat yang berkembang. Itu tujuannya untuk apa? Untuk meramaikan dunia rancah hiburan. Kan nggak mungkin dong kalau misalkan kita hanya nyuguhkan musik doang. Orang juga bosen lama-lama. Nggak mungkin juga orang nampilin sinetron terus. Orang juga butuh sensasi yang berbeda. Biar bagaimanapun konotasi horor itu masih digemari dan tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Jadi saling menghargai dan menghormati. Jangan dikit-dikit saya bisa, oh ini triknya begini, oh ini bikinnya begini. Jangan. Apalagi kalau misalkan kita merasa, ingat ya, merasa punya pendidikan. Jangan seolah-olah seperti tidak makan bangku sekolah. Keras banget ini. Keras. Wow. Saling menghargai itu adalah bentuk toleransi. Saling menghormati adalah bentuk saling menyikapi. Jangan sok merasa bisa. Nggak ada manusia yang sok bisa terus. Jangan merasa pintar, nggak ada manusia yang pintar terus. Karena namanya tingkat keilmuan itu selalu ada peningkatan. Jadi apalagi kita tidak bergerak di bidang atau di keilmuan itu, tapi kita seolah-olah memahami itu. Jangan diketawain sama jagoan yang udah insaf. Gak gitu cara mainnya, Boy. Gak gitu cara mainnya. Kadang-kadang orang suka kayak gitu. Lah kita kan senyum. Gak gitu, guys. Orang mau mengkritik. Ingat ya, kreator itu selalu terima masukan, selalu terima kritikan. Kritikan yang membangun, bukan kritikan yang hanya menjadikan dosa jariah buat kalian. Ingat loh. Ya. Misalkan saya atau AA nih buat tampilan hiburan ke kalian nih. Kalian seneng, ya kan? Emang kalian pikir kalian seneng itu kita nggak dapat pahala? Dapat, guys. Gitu. Terus kalian pikir kalian cuman komen hoax, itu kalian nggak dapat dosa? Dapat. Jangan salah. Dan di akhirat itu bisa dituntut itu. Wow. Karena apa? Kalau si kreator itu sakit hati dengan omongan itu, sedangkan dia sudah berbuat lebih untuk penontonnya, terus kalian hanya cuma bisa nulis 2 kalimat, settingan hoax. Hati-hati loh. Jangan sampai, jangan sampai kalian nulis settingan, pas di enter, meninggal kalian. Ingat loh, hati-hati dengan ucapan terakhir. Karena itu yang akan menentukan masa depan kalian. Allah itu nggak melihat seberapa kalian itu melakukan kebaikan, nggak. Itu nilai poinnya itu ada yang lebih. Tetapi bagaimana caranya kita bisa berguna buat orang lain dan Allah suka dengan itu. Kita ini mau di surga atau di neraka karena Allah, bukan karena apa yang sudah kita lakukan. Orang yang merasa soleh aja akhir endingnya bisa masuk neraka. Orang yang di kehidupannya melakukan dosa tapi akhir endingnya dia dapat surga. Berarti apa? Allah itu tidak melihat seberapa kita sedekah. Allah itu nggak melihat seberapa kita sering melakukan sholat malam. Allah itu nggak akan melihat seberapa besar kita melakukan hal yang wajib dan hal yang sunnah. Enggak. Itu udah kewajiban manusia. Sama halnya kita makan itu kebutuhan. Sama juga kita melakukan ibadah adalah kewajiban. Nah, nilai poinnya dari siapa? Yang nilai siapa? Ya Allah azza wa jalla.
Jadi nilai di endingnya ya karena kebaikannya Allah, bukan karena orang dalam. Ada orang dalam ya. Kan banyak tuh ya kan, ngerasa paling bener, ngerasa paling baik ya kan. Iya. Berarti kan ngerasa dia punya orang dalam di surga nanti. Gitu loh. Ada dekengan lah. Ada dekengan. Aduh, ya salam. Kadang-kadang gitu ya. Kita manusia ini ingat kita ini orang timur ya kan. Artinya orang timur yang selalu mendahulukan adab daripada ilmu. Orang berilmu belum tentu punya adab, tapi orang yang beradab sudah pasti berilmu. Masya Allah. Kalau cuman ilmu aja, iblis apa kabar pinternya, jin apa kabar hebatnya. Tapi soal adab, bukan berarti Allah nyuruh iblis untuk tunduk sama Adam, enggak. Tetapi menghormati ciptaan Allah lainnya, bahwa ada selain dibuat dari api, Allah juga menciptakan manusia dari tanah. Artinya untuk menghargai, menghormati sama satu sama lain. Kecuali kalian dibentuknya dari tanah sengketa, dari tanah waris, dari tanah wakaf, ya kan? Kalau masih dari tanah yang ada di bumi, ya kan, down to earth lah. Down to earth artinya ya sudah, kita sama-sama menghargai dan menghormati satu sama lain. Surga ini yang menentukan bukan kita. Jangan seolah-olah kita sudah berbuat banyak untuk orang lain. Ingat akhir ending hidup kita. Gitu loh. Apa diem? Aja. Tenang, nanya lagi mikirin mau nanya apa gitu kan. Nah, insyaallah. Alhamdulillah guys, kita kedatangan seorang alim yang alim. Saya jauh dari kata alim ya. Jangan ya. Saya tuh paling gak suka dipuji. Saya tuh lebih baik dicaci tapi membangun daripada dipuji akhirnya saya takabur. Jangan. Nah, jadi bahwasannya sering sampaikan, terkadang kita dipuji itu justru kita ada di pinggir jurang. Bahwasannya di saat kita sedikit aja meleset udah kita akan jatuh. Makanya aneh ya orang-orang sekarang tuh pengen dipuji terus. Tapi kak ya, kadang-terkadang kita bisa ngomong seperti itu. Iya benar. Tapi kita sendiri gak menyadari itu. Nah itu gitu. Karena itu mah berbicaranya hati. Betul. Kita ini masih manusia. Iya. Saya sorry sekarang fenomena TikTok ya kan. Ini ke TikTok lagi kita. Ya, ke TikTok, fenomena TikTok ya kan. Yang penting jangan area situ ya. Nah, Oke, TikTok. Ini sih kritikan membangun ya. Okay. Maksudnya artinya kita tidak punya seberangan dengan siapapun. Artinya sekarang fenomena TikTok ini merajalela. Harusnya kita ini kan ya kalau sebagai guru harus bisa mencontohkan sesuatu hal yang baik. Wah, ngerti ya. Kan? Terlihat ya, oke. Mencontohkan sesuatu hal yang baik. Oke. Saya selalu sering nyampaikan sosial media itu adalah sarana untuk bisa memberikan hiburan dan untuk hiburan untuk kita sendiri. Karena tujuannya kita tidak hidup di dalam sosial media. Kita bisa dikenal orang, kita bisa dibenci orang, kita bisa dimusuhi orang karena sosial media. Makanya jadikan sosial media sebagai sarana hanya sebatas hiburan semata. Jangan menjadikan kehidupan yang nyata di dalam sosial media. Itu yang salah kaprah sekarang tuh banyak itu. Akhirnya makanya saya pernah menyampaikan jangan pernah duduk dengan orang yang suka membicarakan orang lain. Karena pada saat kamu berdiri dari tempat duduk itu, maka kamulah yang akan menjadi target bicaranya. Jadi bicara yang saya sampaikan di sini bukan hanya kita ngeriung begini, enggak. Di sosial media itu ajang gibah menggibah itu luar biasa. Lagi TikTok. Sorry nih itu ngomong Ki, maaf Ki. Kaget gue. Anggur Ki. Sorry nih ya kan. Sorry nih.
Istilahnya praktisi sama praktisi saling menjatuhkan. Ulama satu dengan ulama lain saling menjatuhkan. Harusnya kan bisa kita ngerangkul. Yang salah nggak harus kita publikasi. Yang salah kita benahi sama-sama. Yang benar mari kita majukan sama-sama. Ingat, sosial media itu adalah ajang fitnah memfitnah. Be careful guys. Ingat, al fitnah tuh asadu minal qatl. Fitnah itu Lebih kejam daripada dicokot. Gak bercanda. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Kenapa sampai Allah mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Ya dikarenakan kalau orang dibunuh secara directly, dia akan mati. Tapi pada saat orang itu difitnah, mati karakternya, mati namanya, mati kebaikannya, mati apa yang sudah ia pupuk selama ini. Makanya Allah mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Masukin mobil ke sini biar ada mobil lagi, biar enak. Itu. Karena mau ada ini lagi guys, mau ada artis lagi. Bentar. Eta Dangki kita masukin mobil KDCT supaya mobil kan itu masuk deh. Begitu guys. Nomor aja dulu lah, ngoceh mulu kita.